wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bagaimana kabarnya Pak Awal? Alhamdulillah mungkin. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah. di sana? Ya. Alhamdulillah Pak Asra. Terima kasih banyak. Ya, Ya, bagaimana cuaca di sana Pak? Bagaimana keadaan ya cuaca? kalau di sini Pak, di sini lagi musim hujan Pak. Ya. Nah ini Pak, terima kasih Pak atas waktunya karena Ya, ada kemarin permintaan dari Bapak juga untuk dilakukan coaching begitu siapa? Ya, terima kasih banyak atas Pak sebelumnya. atas permasalahan Bapak. Kalau boleh tahu Pak, eh, bisa mungkin diceritakan lebih jauh masalah yang Bapak Bapak dapatkan itu kayak seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya bersyukur Pak karena Bapak meluangkan waktunya. Kebetulan Pak di proses pembelajaran saya, khususnya bidang saya selaku guru olahraga di salah satu lembaga di Kabupaten Baru ini, saya mengalami sedikit kendala terkait proses pembelajaran saya, yakni yang mana itu dengan materi pembelajaran PJOK nantinya. Yang mana itu materinya itu adalah materi renang, Pak. Hmm. Yang mana yang saya khawatirkan di sini, Pak, yang saya sekarang lagi memikirkan yaitu eh, bagaimana ini teknik gaya renangnya ini saya punya murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang mana kita paham bahwa teknik gaya renang di dalam PJOK itu Pak, dalam olahraga itu ada 4, yang mana itu ada gaya bebas, punggung, agak gaya dada, punggung, kupu-kupu. Yang mana yang saya inginkan di sini Pak, bagaimana nantinya ini saya punya siswa khususnya di kelas 6, Ya. karena yang saya khawatirkan ke depannya dia naik tingkat atau ke jenjang SMP, saya Ya. inginkan ini bagaimana siswa saya dapat memahami dan mempraktekkan teknik-teknik yang sebenarnya di dalam gaya renang tersebut. Ya. Jadi saya kira seperti itu Pak. Ya. Berarti Bapak ini mengalami kondisi di mana siswanya ini kurang memahami, kurang mengetahui Tekniknya Pak, tekniknya. tekniknya dalam gaya renang tersebut, Pak. Iya Pak, iya. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa idealnya itu sebagai pengetahuannya siswa mengenai renang itu? Untuk sekarang Pak, Ya. alhamdulillah ada beberapa yang sudah memahami bagaimana teknik yang namanya gaya renang. Tapi yang saya inginkan di sini adalah bagaimana bisa memenuhi target, yaitu menguasai atau memahami semuanya keseluruhan siswa tersebut. Oh, betul Yang betul. mana yang di sini Pak sudah ada yang bisa dibilang sudah menguasai tekniknya, tapi Iya. yang saya bingungkan di sini belum keseluruhan. Iya, iya, Saya iya. kira seperti itu, Pak. Iya. Nah, kalau mungkin kalau kita misalnya bicara skala Pak toh, itu kemampuan semuanya siswa itu dari 1 sampai 10. Itu kira-kira dalam kondisi berapa sekarang itu siswanya? Eh, Kalau saya lihat itu Pak, saya punya siswa di sekolah saya itu, karena saya punya siswa Pak agak Ya, minim, ya, 15 Pak siswa. Kalau ya. nggak salah itu, saya ingat itu, saya perhatikan sekitaran 70% Pak. 70 dari 100 Pak ya. Iya betul, Nah, 100, ya. Kurang jadi lebih kurang lebih Pak, kurang lebih ada 10 lah yang sudah menguasai. ya berarti sudah lebat. Dan kira-kira targetnya nanti seperti apa? Ya, insya Allah Sampai Pak, kalau keinginan saya sebenarnya sih ya, target saya, apalagi ini sudah ya, sudah enam, ya, target saya inginkan sebenarnya 100% Pak, tapi ya, maklum karena kondisi juga keadaan yang tidak memungkinkan, ditinjau dari juga segi eh, lingkungan yang ada, ya saya targetnya ya kurang lebih 90% lah Pak, ya. insya Allah. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira apa yang Bapak
selama ini lakukan dan seperti apa kira-kira yang Bapak mau lakukan itu untuk meningkatkan targetnya itu? Ya insya Allah Pak, rencana saya yang sudah saya setting ke depannya nantinya bagaimana supaya teknik gaya renang yang dilakukan atau yang dipraktekkan saya masih minim ini, insya Allah bagaimana saya melakukan supaya bisa maksimal nantinya rencananya bagaimana memotivasi siswa karena yang kurang maksimal ini teknik gaya renangnya ini saya punya Ya. siswa karena ada kayak semacam demam panggung. Dalam artian demam panggung ini mental daripada utamanya perempuan, dia takut dengan adanya namanya renang, apalagi bermain di air, Pak. Jadi rencananya Pak ini bagaimana bisa nantinya rencana saya ini Pak menstabilkan dulu bagaimana saya punya siswa ini ke depannya termotivasi dulu supaya akhirnya nanti dia berkeinginan atau termotivasi sendiri bagaimana nanti dia keinginannya bertambah untuk bagaimana mengetahui teknik gaya renang yang baik. Kemudian Pak satu juga kendala Pak karena di lingkungan saya tidak ada namanya kolam renang dan kayaknya Pak sih rata-rata mungkin sekolah belum di Kabupaten Baru ini belum memiliki sarana dan prasarana yakni kolam renang. Tapi alternatifnya Pak kalau di lingkungan saya ada sungai Pak. Dan alhamdulillah Pak dengan berjalannya saya punya rencana itu ada sedikit Pak, ada sedikit kemajuan, tapi belum sesuai target saya. Yang mana itu Pak yang saya lakukan itu adalah membawa siswa tersebut ke kolam renang. Ya, saya kira seperti itu Pak. Ya, dari hasil apa yang Bapak lakukan ini pertama Bapak memberikan motivasi terkait tentang bagaimana menjadi perenang kayak begitu. Kemudian yang kedua, Bapak berusaha meskipun dengan kondisi yang minim itu Bapak akan mengantar siswanya ke sungai untuk belajar pengenalan air mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, ketiga mungkin berencana membawa ke kolam mungkin begitu. Nah, mungkin masih ada Pak apalagi ini mungkin ada bantuan dari pihak lain atau dari pihak sekolah atau seperti apa? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Untuk di sekolah saya itu Pak, alhamdulillah karena ada dukungan dari rekan utamanya pimpinan kepala sekolah saya, dia mengizinkan saya punya murid memberikan hak penuh bagaimana tanggung jawab untuk mengantar siswa saya pada saat jam pembelajaran ke ranah sungai. Walaupun kita paham sungai tersebut agak luas, tapi beliau mempercayakan kepada saya. Alhamdulillah dukungan juga dari rekan sejawat, baik guru-guru di sekolah saya, dan alhamdulillah juga Pak di lingkungan masyarakat sekitar banyak mendukung dan banyak yang mengapresiasi dan pernah ada beberapa orang tua yang melihat atau menyaksikan langsung anak tersebut diberikan pembelajaran bagaimana teknik gaya yang baiknya. Jadi saya kira seperti itu Pak. Berarti Bapak juga dapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian Bapak kepala sekolah, bahkan masyarakat, orang tua siswa juga terlibat begitu memberikan Alhamdulillah dukungan. Pak, alhamdulillah. Iya Pak. Iya. Nah, mungkin Pak setelah mengetahui kira apa yang Bapak lakukan itu, kapan itu bisa dieksekusi atau dilaksanakan Pak? Oh iya, alhamdulillah Pak. Karena rencananya sudah saya setting sedemikian rupa Pak, insya Allah sementara ini minggu ini tetap akan saya upayakan dan untuk kedepannya lebih dimaksimalkan lagi Pak, seperti itu. Oke, saya pikir dengan rencananya tadi Bapak, kemudian ada timingnya, dukungan juga seperti itu, saya sangat yakin bahwa kemampuan siswa
Bapak itu tentang kemampuan renang, insya Allah akan mencapai target yang Bapak rencanakan itu. Siapa? Ya. Saya yakin bisa, Siap. Pak. Nah, Iya. terakhir Pak, sebelum kita menutup sesi ini, sesi coach ini, mungkin Ya. dari awalnya ini, bagaimana Bapak, apa yang Bapak dapatkan atau apa Bapak rasakan seperti itu? Alhamdulillah Pak, karena dengan adanya meluangkan waktu dari Bapak terkait cooking ini, alhamdulillah dengan adanya diskusi seperti ini Pak, saya merasa bahwa dan saya meyakini nantinya bahwa apa yang saya pikirkan ini insya Allah akan saya jalankan dengan adanya diskusi ini. Saya akan berupaya nantinya untuk lebih memaksimalkan lagi. Sebenarnya sih Pak, apa ya? Poin-poin yang sebenarnya tadi ini yang sebenarnya sudah saya gadang-gadang atau akan terstruktur nantinya, tapi di situ masih ada keraguan. Tapi karena dengan adanya komunikasi seperti ini Pak, alhamdulillah saya Alhamdulillah. lebih bersemangat lagi Pak. Oke. Dan saya sangat berterima kasih Pak dengan adanya kegiatan seperti ini. Justru nanti memotivasi saya lagi atau lebih yakin lagi bahwa apa yang akan saya jalankan nantinya ini dengan perencanaan saya itu akan nantinya lebih efektif Pak. Saya kira Ya, seperti itu Pak. oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan saya dari hasil pembicaraan ini saya yakin Bapak kelihatan lebih optimis, lebih yakin terhadap Insya Allah Pak, iya iya. Jadi mungkin seperti itu Pak pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asra. Waalaikumsalam Pak Awal. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Asra. Alhamdulillah, meskipun sedikit relatif agak flu tapi masih bisa lah jernih berpikir. Ya, Pak, maklum lah Pak. Sekarang keadaannya ya musim bisa dibilang musim hujan Pak ya. Ya. Namanya kita harus tetap menjaga pola sehat Pak. Betul. Ya. Jadi Pak Asra mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Asra? Iya Pak, begini Pak, ini dalam ini kan kebetulan Pak, saya ini sebagai mengajar di tingkatan menengah atas, khususnya SMK. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa SMK itu sudah memilih penjurusan semenjak awal masuk sudah ada pemilihan begitu. Namun yang terjadi ini saya lihat pada saat siswa telah masuk sebagai siswa di jurusan saya, minat belajarnya ini, motivasi belajarnya berkurang Pak, kayak seperti itu. Oh gitu ya Pak Asra. Ya. Jadi artinya ini siswa Pak Asra di Sekolah Menengah Kejuaraan ini khususnya jurusan TKJ ya Pak ya? Ya Pak, betul. Ya, oh jadi murid Bapak ini artinya tidak ada minat untuk mengetahui lebih banyak lagi terkait Ya, pembelajaran berkurang yang minatnya, berkurang. Oh berkurang minatnya. Ya. Sempat Pak Asra tahu kenapa seperti itu sehingga murid yang Bapak ajarkan ini, materi yang Bapak ajarkan ini, motivasi siswa untuk minat ini, belajarnya untuk TKJ ini agak berkurang Pak. Ya, mungkin ada beberapa faktor Pak. Yang pertama, ini siswa memilih jurusan ini relatif ikut-ikutan seperti itu. Ikutnya mungkin karena temannya ini memilih jurusan TKJ, dia juga ikut begitu. Kemudian yang kedua Pak, dari sisi fasilitas pribadi, saya pikir kalau kita belajar untuk lebih jauh memang mengenai teknik komputer dan jaringan ini, kita paling tidak ada fasilitas pribadi yang kita miliki, misalnya kita harus memiliki laptop seperti itu. Nah kecenderungan umumnya saya lihat siswa kami ini dalam satu kelas ini cuma memiliki sekitar dari 30-an siswa, cuma memiliki sampai 10-an orang kayak seperti itu. Ya. Nah itu menjadi mungkin penyebabnya juga salah satu penyebabnya sehingga mereka ini kurang termotivasi. Ya.
Mohon maaf Pak Asra, di siswa di murid yang Bapak ajarkan ini jumlahnya berapa itu Pak Asra? Kalau boleh tahu. Nah, kalau di jurusan saya secara umum itu ada sekitar mulai dari kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3 itu sekitar 200-an siswa Pak, 250-an kayak gitu. Oh Nah, ya, jadi kemudian yang saya ajar sendiri itu sekitar 30 orang, 35. oh 35. Ya, Jadi yang ini saya yang ajar secara 35 ini Pak ya, Asra yang kurang termotivasi, ya yang kelihatannya kurang seperti minat lah ya, maksudnya. minat ya. Ya ya. Jadi untuk apa sarana prasarana di sini tadi apakah mencukupi Pak Asra di sini? Kalau dari sarana sekolah Pak itu relatif lengkap karena eh, alat utama itu adalah komputer itu ada sekitar 25 komputer yang standby Pak yang bisa digunakan, Oh ya, bisa artinya berbuat. sudah mencukupi dari Sudah siswa mencukupi yang lah Bapak ya, dari ajarkan. kalau misalnya Ya, mungkin ada yang disampaikan untuk Pak Asra, kenapa siswa saya bisa kurang termotivasi Pak Asra? ya mungkin satu sisi itu dia mungkin belum mengetahui apa prospek kerja dari jurusan ini. Nah Oh iya itu. iya. Nah, saya pernah mencoba menanyakan ke mereka, ternyata salah satunya itu. Kemudian di sisi yang lain, itu tadi yang pertama tadi dia mungkin ikut-ikutan pasar di jurusan, kemudian yang kedua kurangnya sarana secara pribadi. Nah, kira-kira kayak begitu, Pak. Ya, jadi menurut Bapak kira-kira adakah rencana Bapak yang yang dipikirkan nantinya untuk Iya. bagaimana ini siswanya bisa nantinya lebih maksimal lagi atau termotivasi untuk mengetahui pembelajaran dari materi pembelajaran Bapak di sini. Ya, saya sebenarnya sudah punya bayangan-bayangan, Pak, seperti apa yang saya mau lakukan itu untuk meningkatkan motivasinya. Nah, yang pertama, eee, tentunya memberikan sugesti kepada dia, bahwa pembelajaran ini cukup penting buat dia, karena dengan memiliki kompetensi di jurusannya ini, suatu saat dia bisa bekerja secara mandiri atau bahkan masuk ke sebuah perusahaan dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, saya mau merencana membuatkan kelompok-kelompok studi yang berdasarkan bakat-bakatnya masing-masing. Misalnya bakat menginstal, membuat server, apalagi belajar Linux, belajar mikrotik. Jadi saya akan kelompokkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, rencananya mungkin supaya dia lebih termotivasi, ini mengikutkan mereka ke lomba olimpiade, Pak, olimpiade mikrotik. Mungkin seperti itu yang rencana yang saya mau lakukan sehingga ini muncul motivasi bagi siswa kami kayak gitu. Ya, ya, ya. Alhamdulillah Pak, kalau yang saya dengar dari eh, pemaparan Bapak ini, saya kira insya Allah akan nantinya eh, lebih maksimal nantinya. Jadi untuk rencana Bapak ini kapan rencananya Bapak terapkan yang Nah, ini Bapak kan sampaikan tadi? ya, ini kan sudah mulai masuk semester Pak untuk di kelas yang sebentar sekarang ini sudah masuk semester. Jadi insya Allah rencana ini yang akan kami lakukan pada saat semester depan, pada saat awal semester depan Iya, iya, saya iya. akan melakukan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi itu Pak. Nah, saya Ya, kemudian alhamdulillah dukungan sudah saya berbincang juga dengan teman-teman yang lain, dukungan dari teman-teman sejawat, terutama di jurusan Pak. Ini kan kebetulan kami ada 6 orang di jurusan dan alhamdulillah ya, mereka semua pada respon baik untuk bagaimana melihat siswa kita ini menjadi lebih termotivasi. Nah, saya pikir dengan kolaborasi dengan teman-teman sejawat terutama di jurusan itu, saya yakin anak-anak secara umum akan lebih termotivasi untuk belajar, untuk masuk ke lab belajar dan belajar secara individu. Jadi mungkin seperti itu Pak yang kami akan lakukan gitu. ya. Jadi alhamdulillah karena ada rencananya Bapak tadi di situ, mudah-mudahan nanti akan berjalan baik.
kira-kira dukungannya kira-kira untuk di internal Bapak apakah sudah ada seperti apa itu, Pak? Ya, ini kan saya kan sebagai kepala jurusan Pak juga. Ya, Ini kan ada beberapa program yang sudah saya rancang itu, dan saya akan berusaha memaksimalkan itu rancangan program itu yang melibatkan seluruh guru, teman-teman untuk berkolaborasi di situ. Kemudian tentunya juga dukungan dari kepala sekolah tentang penggantian alat-alat baru, Pak. Saya pikir oh ya, nah untuk itu kepala sekolah juga sangat respon untuk jadi pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang lebih baik. semoga Pak bisa lah ya. Jadi di antara dukungan kepala sekolah, jajaran internal rekan sejawat juga Pak, nantinya ini apakah tidak ada pihak program yang Bapak rencanakan nantinya ini? Ada juga satu Pak, kan saya berpikir juga melibatkan industri pasangan. Kan di SMK kan ada namanya industri pasangan, ada dunia usaha dunia industri yang biasa ditempati anak-anak keluar praktek. Mungkin sekali juga bisa diundang datang ke sekolah untuk memberikan motivasi ke anak-anak kami. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, apa ya Pak ya, mudah-mudahan nantinya untuk bagaimana motivasi Bapak ini berjalan efektif dan semoga nantinya apa yang kita rencanakan tadi ini Bapak bisa nanti prosesnya berjalan baik. Jadi saya kira seperti itu Pak, sesi pertemuan sesinya ini hari ini dan menurut dan semoga nantinya ini Pasra dalam memberikan materi khususnya TKJ ini dapat berjalan efektif. Semoga siswanya nanti ini bisa termotivasi, lebih termotivasi kembali. Karena waktunya masih bisa Pak, mungkin masih ada yang mau disampaikan Pak terkait ya. Saya merasa sangat terbantu Pak atas bagaimana Bapak menggali masalah saya, kemudian berusaha membangkitkan rencana-rencana yang saya akan lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bapak berikan. Saya sekarang sudah memiliki arah yang lebih jelas apa yang saya harus lakukan untuk perbaikan anak-anak kami di jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 2 Baru, Pak. Terima kasih Pak atas Oke. Siap. Terima kasih banyak juga Pak Asra. Mudah-mudahan Pak Asra nantinya bisa lebih supaya nantinya anak muridnya nanti ini termotivasi dengan pembelajaran TKJ, yang mana TKJ ini sebenarnya akan nantinya sangat bermanfaat untuk kedepannya khususnya generasi kita. Terima kasih Pak Asra atas waktunya. Mungkin bisa saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.